di Kejadian 1:6 mengatakan segambar dan serupa dengan Tuhan kan? Iya. Ciptakan manusia itu. Artinya dengan embel-embel yang melekat padanya tentu mengikuti gambaran dan rupa Tuhan, di mana kalau kita salah satu embel-embelnya itulah pengetahuan. Pengetahuannya nggak mungkin dong pengetahuan yang jahat, gitu kan? Pengetahuan yang baik saja. Nah, jadi tadinya manusia itu diciptakan ya segambar dan serupa dengan Allah, artinya kudus ya kudus juga gitu, baik adanya, sempurna. Jadi pengetahuan yang ada di dalam dia pun ya pengetahuan yang baik. Nah, jadi nanti kalau dikaitkan ini Kejadian nih, kalau dilompat ke Wahyu gitu kan bisa dikorelasikan gitu kan. Kenapa nanti bagaimana hidup kita nanti di surga? Seharusnya seperti awal penciptaannya itu. Manusia diciptakan ya tidak ada pengetahuan yang jahatnya, yang buruknya, tapi yang baik saja. Itu ya mungkin dasarnya itu. Jadi kenapa dilarang makan itu karena supaya kita ya udahlah nggak usah, jangan ada pengetahuan buruk gitu, karena pengetahuan itu yang akan membuat adalah benih dari hikmat. Hikmat itulah yang akan membuat dari bahan dasar untuk pikiran. Nah, pikiran itu main zaman sekarang kan, pikiran itulah yang akan dibuahkan menjadi perbuatan. Tuhan itu tidak menciptakan robot gitu. Ya, manusia itu memiliki kehendak bebas. Ya silakan, aku tidak mau, Tuhan ya. Ini kan kita coba tadi walaupun kita tidak menyelami ya, sedalam yang Tuhan punya gitu, tapi ya kita menyelami saja yang sanggupnya kita pikirkan gitu. Nah, sebenarnya kan Tuhan itu bilang, aku nggak mau kalau kalian itu mengasihi aku, menghormati aku, menyembah aku, tapi program, settingan, paksaan. Nah, aku mau tuh dengan tulus gitu, kira-kira gitu gambarannya. Nah, makanya itu tetap diberikan itu, coba kita kasih aturan, nurut gak? Gitu. Nurut karena apa nih kan gitu. Nah, ternyata kan ketahuan kan, kehendak bebasnya ya ke ini juga, ke jatuh juga gitu. Iya. Iya. Kalau menurut Kelas gimana? Kalau menurut saya sih gini Pak, kalau kita membuka Alkitab ya kan sebenarnya kaitannya sih. Ada kebenaran Alkitab kalau firman itu memberikan kehidupan. Seperti ada firman yang mengatakan kan manusia hidup bukan oleh roti saja tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kan ada kayak gitu Pak. Oleh mulut Tuhan kan ada firman kayak gitu kan Pak ya. Betul. Manusia hidup oleh firman kan. Terus kalau kita buka di Yohanes 1 kan juga dikatakan di dalam firman itu ada hidup dan hidup itu ada terang manusia. Gitu ya. Ya. Dan apa tuh? Yohanes 1 ayat 4 dalam konteksnya firman pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah di situ. Iya. Ya kan? Itu ya. Nah, itu kan di situ ayat 4 kan ada kata dan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia, ada kehidupan di dalam firman. Dan juga dikatakan perkataan Yesus juga manusia hidup bukan oleh roti saja tapi hidup oleh firman Tuhan, ya kan ada ayat itu juga kan teksnya ya. Nah, kalau saya melihatnya adalah manusia itu manusia diberikan firman sama Tuhan, diberikan perintah sama Tuhan. Dan firman itu ketika diberikan kepada manusia dan manusia mentaati firman itu, sebenarnya manusia sedang memperoleh kehidupan. Ketika dia terus mentaati firman itu, dia memperoleh kehidupan. Dan buah dari kehidupan itu disimbolkan dengan mereka boleh memakan buah pohon kehidupan. Kan itu kan seluruh pohon di pohon di dalam Taman Eden kan ada banyak pohon. Ada dua pohon yang spesial kan, pohon kehidupan sama pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang tidak boleh makan kan buah pohon pengetahuan baik dan jahat dong. Tapi larangan itu di mana ya? Ya, ayat 16 17. Ayat 16 ya, 16 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Oh iya, perintahnya ya jelas. Kehidupan boleh makan nggak?
Iya Di kan? sini tidak dituliskan juga di sini. Ya, iya kan? Apakah ada larangan itu? Tapi kalau kita lihat dari ayat ini, Iya, yang diperintahkan itu adalah jangan buah makan pohon pohon pengetahuan. pengetahuan. Ya, artinya buah pohon kehidupan dia tidak ada larangan kan untuk memakan kan. Buah seluruh Tidak pohon boleh dimakan. Oke ya, Pak. tertulis di situ, ya. Bisa diartikan begitu, ya. Ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya kan? Ketika manusia jatuh dalam dosa kan, di sini manusia kan diusir sama Tuhan kan. Karena dia melanggar firman Tuhan, dia jadi berdosa. Kan bukan karena pohonnya, karena kalau pohonnya nggak diperintahkan ya dia nggak dosa dong, kan dia diperintahkan, tapi dia memakan buah itu dan manusia jadi berdosa. Dan ketika manusia berdosa, akibatnya dia tidak memperoleh hidup. Maka kalau dia berdosa, akibatnya adalah mati. Karena pastilah engkau mati. Mati. Nah, ketika dia mati, manusia pertama secara rohani dia putus hubungan sama Tuhan secara ikatan ini rohani kan, mungkin mati secara rohani kan. Tapi kedua, manusia itu kan juga terusir dari Taman Eden. Jadi dia juga udah kehilangan akses terhadap buah pohon kehidupan. Jadi tapi manusia sudah tidak hidup. Dua-duanya loh. Ya. Itu dua-duanya, tidak hanya rohani, fisiknya juga. Iya, fisiknya mati. Fisiknya dia akan mati karena semua manusia akan mati gitu kan ya. Betul. Manusia akan mati, semua manusia akan mati gitu kan. Dan manusia juga diusir dari Taman Eden di Kejadian 3 ayat 22 kan. Dia diusir sehingga dia tidak boleh ngambil lagi buah dari pohon kehidupan, kan gitu ya. Supaya jangan. Jadi artinya ayat 22 ya. Ayat 22 sekarang ayat 22 kan ya. Nah, 22 yang terakhir, maka sekarang jangan sampai ia mengeluarkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Iya. Nah, ini hidup yang dimaksud apa? Physically atau spiritually? Jadi ketika dia sudah tidak makan buah pohon kehidupan ya manusia seperti ya sekarang kita akan mengalami regenerasi mengalami depresiasi, menua mati. Ya itu sebenarnya itu ada simbolik sih. Satu simbolik kalau ketika manusia tidak taat akan firman. Tidak taat akan firman, manusia jatuh yang seharusnya firman itu Tuhan tujukan bukan buat mencelakai manusia, tapi Tuhan ingin memberi manusia kehidupan. Jadi di antara begitu banyak pohon di Taman Eden, manusia hanya cukup satu tidak boleh dimakan. Cuma satu nggak boleh dimakan, tapi itu pun dilanggar juga kan, dimakan juga. Yang tinggal satu-satunya doang itu nggak boleh makan, dimakan juga. Akhirnya manusia tidak taat dan manusia akhirnya harus menanggung akibatnya. Pertama, buah tentang si pohon kehidupan itu tidak tertulis dilarang, ya kan? Tidak tertulis dilarang. Artinya mereka bisa bebas makan karena dan bahkan itu ucapan itu diulangi lagi oleh Hawa ketika dia berargumen sama si ular. Seluruh pohon di taman ini boleh kami makan buahnya, hanya pohon ini tidak boleh makan. Kan gitu diulangi lagi kan konteksnya kan. Jadi memang cuma si pohon itu doang yang boleh makan. Kita nggak boleh menambahkan tentang pohon kehidupan. Ya kan. Nah, setelah mereka tidak taat, mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka menyadari diri mereka telanjang. Itu artinya apa? Mereka manusia sudah bisa memulai membuat standar sendiri. Sebelumnya manusia itu standar atas Tuhan yang memberikan mereka standarnya standar Tuhan semua gitu. Tapi sekarang manusia punya standar sendiri. Kayak gini, kayak baca Alkitab nih. Orang bisa masing-masing tafsir gitu ya. Macam-macam lah pandangan. Ya, kayak gitu. Manusia punya standar sendiri. Dan manusia harus menerima konsekuensi dari dosa, yaitu mereka lepas dari kehidupan. Mereka harus mati dan mereka tidak boleh makan buah pohon kehidupan lagi. Mereka diusir Taman Eden. Dan mereka dikatakan sama seperti Tuhan itu maksudnya manusia itu membuat standar sendiri. Saya nggak berani keluar konteks nih. Manusia buat standar sendiri. Tadi kan Tuhan nggak kasih tahu mereka telanjang. Mereka tahu itu telanjang itu. Mereka membuat standar sendiri kan. Tapi telanjang ini dalam konteks yang lain. Ini cuma pencontohan. Dan pada akhirnya manusia buat standar semua sampai ke bawah. Kayak Kain sama Habel. Kain nggak suka sama Habel, dibunuhlah si Habel. Itu kan manusia cara dia sendiri kan. Lalu, nah akhirnya firman itu yang manusia sudah langgar. Firman Tuhan itu juga yang akhirnya kalau kita buka di Yohanes 1 kan, para mulanya adalah firman bersama-sama dengan Tuhan ya kan.
Dan firman itu adalah Tuhan, dan firman itu datang menjadi manusia. Menembus dosa umat manusia, kan itu nyambung. Nah, kembali lagi ke Wahyu 22. Ketika manusia sudah ditebus, kita buka ke Wahyu 22 ayat 14. Kita buka ke Wahyu 22 ayat 14. Ya. Kita buka Wahyu 22 ayat 14. Ya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi pada akhirnya ketika manusia yang tadinya sudah terputus dari pohon kehidupan, ya simbol kehidupan tadi, karena manusia sudah berdosa, dan ketika Sang Firman yaitu Yesus Kristus datang menebus dosa umat manusia, membasuh kita, mengembalikan kita lahir baru, dan kita pada akhirnya disucikan, dan kita bisa menjaga diri kita, menjaga jubah kita yang bersih. Pada akhirnya kita akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan kembali gitu. Ya. Nah, jadi pohon kehidupan itu adalah penggambaran dari ketaatan gitu. Jadi itu semua nyambung gitu. Nggak bisa kita cocok-cocokin kayak gitu. Oke. Tapi menurut Kefas, pohon kehidupan itu simbol. Kalau saya baca di sini, pohon kehidupan ini bisa secara literal benar-benar sebuah pohon yang dimakan. Kalau yang di Kejadian sih benar-benar pohon ya, Kitab Kejadian ya. Kalau Wahyu saya nggak tahu. Di Wahyu saya nggak tahu. Kalau Wahyu saya nggak tahu. Tapi dia menggunakan kata pohon kehidupan. Di Wahyu saya nggak tahu nih apakah bentuknya benar-benar kita makan sebuah pohon, atau di Wahyu di 20 itu ada simbol. Tapi maksud saya Kitab Kejadian pun menggambarkan pohon kehidupan itu seperti simbol. Maksudnya gini Pak, sebenarnya kalau Tuhan mau memberikan manusia hidup, nggak usah pakai pohon kehidupan, bisa nggak? Bisa aja. Nah, makanya Tuhan simbolkan manusia memperoleh hidup itu dengan ketika dia memakan buah pohon kehidupan gitu. Buah pohon kehidupan adalah hak mereka ketika mereka mentaati. Mereka tidak memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Selama mereka tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka hari ini nih nggak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka laluin doang. Mereka boleh makan seluruh pohon, termasuk pohon kehidupan. Dia pohon kehidupan adalah hak atas ketaatan mereka gitu. Gitu penggambarannya Pak. Dan ketika mereka nggak taat, nggak mereka makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak taat, mereka kehilangan hak atas pohon kehidupan, mereka diusir. Gitu sederhananya Pak. Ya, tapi jadinya tetap ya bisa diinterpretasikan itu literally memang pohon, ada buah pohon kehidupan. Betul. Kalau Kejadian saya bisa juga. Kalau Wahyu saya nggak tahu Pak. Wahyu saya nggak tahu. Kalau Wahyu oke. Wahyu juga bisa. Jadi artinya kalau yang di Kejadian itu gimana? Fix literal dong, memang. Benar, pohon. Pohon. Tapi pohonnya itu pun menggambarkan simbol juga, simbol di mana Tuhan memberikan hak kehidupan atas manusia gitu. Oke. Tapi satu sisi lain, kenapa harus physically pohon ya? Karena manusia kan butuh yang physically. Iya. Makanya makanannya ini semua buah pohon ini boleh kamu makan kan gitu. Memang harus physically. Iya. Manusia gitu. Sama juga pertanyaan tadi. Kalau misalnya Tuhan mau apa bisa nggak hanya dibilang udah kamu nggak usah lapar gitu, nggak usah perlu pohon. Iya. Bisa aja. Dan jadi kalau ditanya Bro Kefas, Kristen apa? Bro Kefas? Kalau apa ya mendefinisikan ya umat Kristen, pengikut Kristus gitu. Iya, bagus gitu saja. Iya, itu saja Pak. Yang penting Alkitab. Ya, rada. Iya. Sorry rada-rada ini tadi. Rada ngetes gitu. Karena saya pengennya orang Kristen itu hanya menjawab seperti itu. Kamu Kristen apa? Ya Kristen, that's it gitu. Iya, kalau maksudnya Protestan atau ini enggak ada, saya Kristen. Karena Kristen itu cuma ada dua, Kristen lahir baru dan Kristen tidak lahir baru, itu saja.